Bayangin kalian hidup di zaman Abbasiyah abad ke-9, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat seperti startup era digital sekarang. Di tengah ramainya Baghdad, ada seorang ilmuwan jenius bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi karyanya adalah fondasi dari hampir semua teknologi yang kita gunakan hari ini. Salah satu kitab legendarisnya, Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, semacam buku ringkasan perhitungan penyelesaian dan penyeimbangan, menjadi awal mula lahirnya konsep algoritma dan aljabar. Di video singkat ini, kita akan telusuri bagaimana kitab ini mengubah cara manusia berpikir tentang matematika, dan kenapa algoritma yang kalian gunakan sehari-hari seperti di Google, TikTok, atau aplikasi banking berutang budi pada karya satu ini. Pertama-tama, mari pahami dulu apa itu algoritma. Dalam bahasa sederhana, algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kata algoritma sendiri berasal dari nama Al-Khwarizmi yang dieropakan menjadi algoritmi. Setiap kalian mencari rute tercepat atau melihat rekomendasi film, ingatlah bahwa di balik itu ada logika berpikir terstruktur yang dirintis oleh Al-Khwarizmi. Di kitabnya, ia tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga memberikan contoh konkret. Misalnya, bagaimana menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat dengan metode yang terorganisir, sesuatu yang revolusioner di zamannya. Salah satu kontribusi terbesar Al-Khwarizmi adalah memperkenalkan aljabar sebagai disiplin ilmu mandiri. Sebelumnya, matematika banyak berkutat di aritmatika praktis, seperti menghitung warisan atau luas tanah. Tapi Al-Khwarizmi melihat pola yang lebih universal. Dalam kitabnya, ia menulis persamaan seperti ini. Bagi kita, ini mungkin terlihat sederhana. Di masa itu, cara berpikir simbolik seperti ini adalah terobosan besar. Ia menggunakan kata syai yang berarti sesuatu sebagai variabel. Cikal bakal simbol X dalam matematika modern. Nah, biar makin jelas, mari ambil contoh soal dari kitabnya. Misalnya, persamaan linear berikut. Al-Khwarizmi mengajarkan cara menyelesaikannya dengan aljabar, melengkapkan penyelesaian, dan al-muqabalah, menyeimbangkan. Langkah pertama, kurangi kedua sisi dengan. Lalu bagi kedua sisi dengan. Sederhana, kan? Tapi inilah awal mula konsep operasi inverse dalam matematika. Sesuatu yang sekarang dipelajari anak di sekolah menengah. Tidak hanya persamaan linear, Al-Khwarizmi juga membahas persamaan kuadrat. Contohnya begini. Untuk menyelesaikan ini, ia menggunakan metode geometris yang disebut melengkapkan kuadrat. Pertama, bentuk persamaan menjadi. Jadi persamaannya menjadi. Lalu, ubah sisi kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Meski Al-Khwarizmi hanya mengambil solusi positif, karena bilangan negatif belum populer saat itu. Metode ini tetap menjadi dasar penyelesaian persamaan kuadrat hingga sekarang. Yang keren dari Al-Khwarizmi adalah, ia tidak hanya memberi rumus, tapi juga alur logika yang jelas. Inilah esensi algoritma. Urutan langkah yang pasti, bisa diikuti oleh siapapun, dan menghasilkan solusi konsisten. Bayangin kalau ia cuma nulis untuk cari X. Pikirkan saja baik-baik, tentu tidak akan berguna. Sebaliknya, ia merancang prosedur sistematis yang bahkan bisa diprogram ke komputer. Inilah mengapa ia disebut Bapak Algoritma. Kalian yang pernah belajar coding pasti akrab dengan fungsi seperti loop atau conditional statement. Prinsipnya mirip, pecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang berurutan. Selain aljabar, kitab Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sistem bilangan desimal dari India ke dunia Arab, yang kemudian menyebar ke Eropa. Coba bayangkan hidup tanpa angka 0 sampai 9. Sebelumnya, banyak budaya menggunakan angka Romawi yang sulit untuk kalkulasi matematis. Contohnya angka Romawi ini. Tapi sistem desimal membuat operasi hitung jadi lebih efisien. Misalnya,
coba kalian kalikan 24 dengan 12 menggunakan angka Romawi. Pasti sulit, bandingkan dengan simbol begini. Prosesnya jauh lebih cepat berkat sistem desimal yang dipopulerkan Al-Khwarizmi. Kitab ini juga mencakup konsep trigonometri dan astronomi, yang jelas menunjukkan bahwa Al-Khwarizmi tidak hanya teoritis, tapi juga aplikatif. Misalnya, ia menghitung tinggi gunung atau jarak antara kota dengan metode segitiga sebangun, teknik yang masih dipelajari di sekolah sekarang. Bahkan, tabel sinus dan kosinus dalam bukunya membantu navigasi pelayaran dan pemetaan bintang. Jadi, bisa dibilang ia semacam influencer ilmu pengetahuan multibidang di masanya. Mungkin kalian bakal tanya gini, bagaimana relevansi kitab ini untuk generasi di era digital? Jawabannya ada di sekitar kita. Setiap kali kalian menggunakan aplikasi ojek online, algoritma mesin pencarian, atau enkripsi data perbankan, prinsip yang dipakai berakar dari karya Al-Khwarizmi. Algoritma sorting seperti bubble sort atau quick sort yang mengurutkan data, sejatinya adalah penerapan logika sistematis ala Al-Khwarizmi. Misalnya, untuk mengurutkan angka ini dari terkecil ke terbesar, komputer akan membandingkan dan menukar posisi angka, langkah demi langkah. Mirip cara Al-Khwarizmi menyelesaikan persamaan dengan operasi berurutan. Contoh lain adalah algoritma mesin learning. Saat kalian melihat iklan produk yang sesuai kebutuhan di sosial media, itu karena algoritma telah menganalisis data perilaku kalian. Proses analisis ini melibatkan persamaan matematika kompleks termasuk regresi linear dan optimasi, yang prinsip dasarnya ada di kitab Al-Khwarizmi. Bahkan, konsep pencarian biner yang digunakan programmer untuk mencari data dalam list terurut juga mengadopsi logika bagi dan selesaikan, atau divide and conquer ala metode aljabar. Bagi saya sendiri, yang paling menarik adalah filosofi di balik karyanya. Matematika sebagai alat pemecah masalah universal. Al-Khwarizmi tidak membatasi aljabar hanya untuk ilmuwan, tapi memperkenalkannya sebagai keterampilan praktis untuk pedagang, arsitek, atau bahkan petani. Ini mirip dengan semangat startup kekinian yang ingin membuat teknologi bisa diakses semua orang. Ia menulis kitabnya dengan bahasa yang jelas dan contoh nyata, persis seperti video tutorial atau artikel di sosmed masa kini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kitab ini? Pertama, pentingnya berpikir sistematis. Di era informasi yang serba cepat, kemampuan memecah masalah menjadi bagian kecil dan menyusun solusi step by step adalah skill yang sangat berharga, baik untuk coding, bisnis, atau hidup sehari-hari. Kedua, inovasi sering lahir dari kolaborasi. Al-Khwarizmi menggabungkan matematika India, Yunani, dan Persia, lalu mengembangkannya menjadi ilmu baru, mengingatkan kita agar tak takut belajar dari berbagai sumber. Terakhir, karya Al-Khwarizmi membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah usang. Meski ditulis 1200 tahun lalu, prinsip di kitabnya masih menjadi dasar teknologi modern. Mulai dari kriptografi yang mengamankan transaksi Bitcoin, hingga algoritma rekomendasi TikTok, semuanya berdiri di atas dasar Al-Khwarizmi. Jadi, kalau kalian mengetik pencarian di Google, Facebook, atau menikmati fitur AI, ingatlah bahwa itu semua berawal dari seorang pria di Baghdad yang mencintai angka dan pola. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, salah satu dari kalian akan menulis kitab baru yang mengubah dunia, seperti Al-Khwarizmi. Dan sekian video kali ini, coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Tetaplah belajar, dan jangan pernah merasa pintar. Salam ilmu pengetahuan.